Selamat pagi dan salam sejahtera kepada seluruh saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Kembali kita bertemu di renungan pagi damai di dalam Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kasih karunia yang dari Allah Bapa, anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati kita semua. Amin. Veni Creator Spiritus. Datanglah ya Roh Kudus, baharuilah hati kami. Salam Pentakosta bagimu saudaraku. Hari ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus yang kedua. Kita bersyukur kepada Tuhan. Semua umat diberikan karunia yaitu Roh Kudus untuk memberikan sebuah pengharapan yang baru, memberikan kita semangat yang baru, memberikan kita visi yang baru. Oleh karena itu saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan kita, saya akan membacakan satu ayat dari nas khotbah kita di hari ini, yaitu dari kitab Bilangan pasal 27 ayat 18 dikatakan begini. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Demikian, saudara-saudaraku, barangkali kita sudah pernah mendengarkan satu istilah bahwa di setiap masa ada orangnya, dan untuk setiap orang ada masanya. Ini menyangkut tentang kepemimpinan, tentang pemberian tongkat estafet kepemimpinan. Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk membawa bangsa ini ke satu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi bagaimanapun Tuhan merancang rancangan damai sejahtera demi kebaikan bangsa Allah, yaitu dengan mengatakan kepada Musa supaya dia melanjutkan kepemimpinan Musa kepada Yosua itu. Pilihan dari Yosua saudaraku menjadi pemimpin bukan karena kecakapan yang dia miliki, bukan karena atas dasar kehebatan yang dia miliki, dan bukan karena keberadaan yang lebih dari orang lain yang dimiliki oleh Yosua. Tetapi hanya satu saudaraku, karena dia dipenuhi oleh Roh Tuhan. Kepenuhan di dalam Roh Tuhan menjadi salah satu syarat untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan ke depan. Karena bagaimanapun saudaraku, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia mampu untuk mencari solusi tentang segala sesuatu dinamika yang dihadapi oleh satu bangsa. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti dia memiliki sebuah kebijaksanaan melalui Roh itu sendiri untuk mencari apa yang penuh kedamaian, kebenaran di dalam perjalanan kehidupan. Sehingga atas dasar itulah Tuhan mengatakan kepada Musa, ya katakanlah kepada Yosua, supaya dia mempersiapkan dirinya untuk membawa bangsa ini, memimpin bangsa ini kepada satu tujuan yang sudah ditentukan oleh Allah saudaraku. Roh Kudus memberikan kita sebuah pencerahan, dan bukan hanya pencerahan, Roh Tuhan itu yang memberikan kita sebuah visi untuk masa yang akan datang, sehingga dengan memahami visi yang akan datang, melihat apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, maka kita akan kaya melakukan dan merumuskan satu misi demi sebuah kehidupan, demi sebuah masa depan. Itu saudaraku, orang yang dipenuhi Roh Tuhan, dia tidak terbelenggu di dalam masalah. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia selalu akan mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Apapun pergumulannya, apapun tantangannya saudaraku, dia selalu suka untuk mencari solusinya, jalan keluar. Dan itu semua terjadi
Karena Tuhan menyatakan melalui rohnya, membukakan segala sesuatunya yang menjadi kebijaksanaan di dalam kehidupan. Roh Tuhan yang berperan di tengah-tengah kehidupan seperti itu. Apa yang menjadi pesan firman Tuhan ini kepada kita saudaraku? Bukalah hatimu supaya saudaraku dipenuhi oleh roh Tuhan. Katakanlah, kita adalah semua pemimpin di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah sebuah komunitas, atau di tempat pekerjaan, atau dimanapun kita menjadi seorang yang pemimpin. Tetapi bila hati kita keraskan, tidak membuka diri terhadap kepenuhan roh Tuhan, maka kita akan kehilangan misi. Kita tidak akan pernah melihat misi kita ke depan, visi kita ke depan, tidak pernah akan kita lihat. Sehingga satu-satunya yang harus kita lakukan, mempercayai Allah di dalam Yesus Kristus, sehingga kamu dipenuhi oleh roh Tuhan itu, membawa atau menjalani kehidupan untuk masa depan yang lebih baik. Saudaraku yang kedua, bila dikatakan saudaraku, dengan kepenuhan roh Tuhan selalu ada solusi di dalam kehidupan, jalan keluar dari kehidupan. Setiap orang pasti menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupan ini, persoalan-persoalan kesulitan, tantangan yang begitu hebat pasti kita hadapi, baik yang berasal dari diri kita sendiri maupun berasal dari luar diri kita. Katakanlah dari krisis ekologi yang sedang kita hadapi sekarang ini. Semua kita terpanggil saudaraku, supaya kita menjadi sarana kontribusi positif, mencari jalan keluar, alternatif yang lebih baik. Jangan menjadi orang yang selalu berputar di dalam persoalan-persoalan kesulitan. Tetapi mari saudaraku, dengan membuka hidupmu kepada roh Tuhan itu, roh kudus itu tuh saudaraku, maka saudaraku akan diberikan hikmah untuk mencari solusi di dalam dan keluar dari persoalan-persoalan yang kita hadapi sekarang ini. Sehingga roh Tuhan itu berkuasa penuh di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga saudaraku, sebagai seorang pemimpin saudaraku, kita semua sebagai seorang pemimpin, mintalah supaya roh Tuhan yang memimpin saudara, menuntun saudaraku. Segala keputusan-keputusan yang mau kita lakukan saudaraku, itu lebih dulu sampaikan kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan supaya saudaraku diberikan hikmat, supaya jangan salah memberi keputusan, tetapi biarlah keputusan itu menjadi keputusan yang benar, keputusan yang tepat dan adil di tengah-tengah kehidupan, tanpa kita memohon tuntunan Roh Kudus, menyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan dalam memutuskan segala sesuatu. Itu yang membuat terkadang keputusan kita menjadi salah, membuat keputusan kita tidak benar, dan menjadikan keputusan itu blunder, kacau balau dalam kehidupan. Di dalam keluarga bisa saja seperti itu. Tetapi saudaraku, mari sama-sama kita mintalah supaya Tuhan dan hidup kita tergantung kepada Tuhan di dalam rohnya untuk memutuskan segala sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan. Salam Pentakosta saya sampaikan kepada saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Amin. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam surga, yang telah memberikan kami firman kehidupan, bahwa Engkau senantiasa menyertai kami dan memilih pemimpin kami untuk membawa kehidupan yang lebih baik. Yosua sudah Tuhan tentukan dan pilih karena dia memiliki dan dikuasai oleh roh. Biarlah kami juga memiliki, dikuasai oleh roh, sehingga Engkau berkenan kepada kami untuk memilih kami, untuk menetapkan kami menjadi pemimpin pada masa-masa yang akan datang. Kami serahkan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Biarlah rancangan-Mu, rancangan yang indah itu Tuhan nyatakan kepada kami semua. Biarlah kami menjadi solusi terhadap persoalan yang ada, kesulitan yang kami hadapi, bukan pencipta persoalan. Karena dengan demikian hidup kami adalah hidup yang dipenuhi oleh roh di dalam Tuhan, dan roh yang ada dan berkuasa di dalam diri kami. Itulah yang menciptakan kami, memberikan kami ketenangan hati, ketenangan pikiran, dan membuat keputusan kami menjadi benar di mata Tuhan dan di tengah-tengah sesama kami. Terima kasih, berkatilah umat-Mu ini dalam Kristus Yesus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Mari saudara-saudaraku, bukalah hatimu supaya saudaraku dipenuhi oleh roh Tuhan. Tuhan memberkatimu. Salam Pentakosta.